Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti memiliki cerita atau kisah ketika berangkat umrah. Ada ceritanya yang bagus, tidak sedikit juga yang memiliki cerita atau kisah-kisah umrah yang kurang mengenakan. Namun sebagai orang yang beriman, tentunya semuanya kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh jadi kisah atau cerita yang menimpa kita kurang mengenakan menurut kita, itu belum tentu jelek untuk kita. Tapi justru itu adalah hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui video ini saya ingin kembali sharing seputar pengalaman umrah, di mana ketika membawa jamaah pasti ada cerita atau kisah yang timbul atau yang terjadi di antara para jamaah. Kali ini ada satu kisah yang menimpa jamaah umroh, tapi bukan jamaah saya. Ketika kami semua menginap di Hotel Sorfah di Madinah Al-Munawwarah, salah satu hotel yang ada di pinggir Masjid Nabawi, hotel bintang 4, dan banyak jemaah dari Indonesia, dari Malaysia itu menginap di hotel sana. Waktu itu kami berangkat dari Indonesia langsung ke Madinah. Sampai di Madinah, seperti biasa, saya membawa jemaah untuk ziarah ke Masjid Nabawi, untuk ziarah ke sekitar Masjid Nabawi dan ziarah ke Raudhah, ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekembalinya dari ziarah, jemaah langsung menuju ke hotel, ke kamar masing-masing. Tetapi ada beberapa jemaah yang memang mampir dulu di tempat-tempat minum, gitu ya, hanya untuk sekedar mencari makanan ringan atau minum kopi. Lalu saya sendiri itu langsung menuju ke hotel tanpa barengan dengan jamaah. Nah, sampainya di lift ya, saya naik lift, kemudian keluar lift untuk menuju ke kamar hotel. Saya kaget ada satu jamaah perempuan yang dikejar-kejar oleh orang asing, oleh laki-laki yang wallahu alam, saya tidak tahu apakah itu orang setempat atau orang dari negara lain yang sedang melaksanakan umroh atau bekerja di sana. Yang jelas saya melihat si jamaah perempuan ini merasa ketakutan, ya, dia seolah dikejar-kejar oleh laki-laki tersebut. Nah, maka saya pas sampai di pas keluar lift menuju ke kamar hotel, dan alhamdulillah dari sana si orang laki-laki itu yang mengejar tadi tidak jadi, kemudian tidak meneruskan mengejar si jamaah perempuan tadi. Nah, dari sana saya kemudian berpikir untuk sharing kepada jamaah, terutama jamaah perempuan, terutama yang masih muda. Kenapa Arab Saudi sebenarnya tidak memperbolehkan perempuan yang di bawah usia 45 tahun itu berangkat umroh sendiri tanpa mahram, ya. Jadi yang perlu dikasih tahu, yang perlu digarisbawahi di sini harus difahami oleh calon jemaah umroh. Yang pertama, mahram. Jadi ketika Anda berusia di bawah 45 tahun, seharusnya Anda ketika ingin berangkat umroh dan haji itu harus dengan mahram, dengan suami, dengan adik laki-laki atau kakak kandung laki-laki, dengan orang tua, dengan paman, pokoknya dengan mahram, ya. Artinya itu untuk menjaga si jamaah perempuan tadi ketika di Saudi atau ketika di perjalanan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa di Saudi perempuan, terutama yang masih muda, itu riskan sekali kalau dia jalan keluar sendiri, jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi atau di sekitar Masjidil Haram seorang diri, itu riskan. Namanya memang tanah suci, tetapi ada aja orang yang punya niat tidak baik,
punya niat buruk, punya niat jelek kepada orang lain. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah soal mahram. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, mayoritas travel yang ada di Indonesia ketika ada jemaah perempuan yang di bawah 45 tahun yang ingin mendaftar umroh tidak dengan mahram karena satu dan lain hal, karena mungkin biayanya tidak cukup, maka kemudian dibikin surat mahram. Artinya si jamaah perempuan yang di bawah 45 tahun ini dimahramkan kepada tour leader misalnya, kepada mutawif yang berangkat dari Indonesia. Tujuannya adalah untuk keamanan pastinya, dan agar lolos dari visa, pengajuan visa umroh ke Arab Saudi atau ke Tanah Suci. Nah, yang kedua, selain mahram, ya, berangkat dengan mahram, maka bagi jemaah perempuan ini harus hati-hati ketika di Tanah Suci, di Mekah dan di Madinah itu tidak boleh jalan sendiri. Contoh, ingin belanja misalnya, dia jalan sendiri, keluar ke toko sendiri. Nah, itu sesuatu yang sangat riskan, dilarang, tidak boleh. Bukan apa-apa, ketika terjadi apa-apa, itu maka yang menjadi tanggung jawab, yang harus menanggung jawab, atau yang harus bertanggung jawab adalah pihak travel. Maka setiap travel ketika berangkat atau memberangkatkan jemaah, itu pasti dibekali dengan ID card, tanda pengenal. Supaya apa? Supaya ketika hilang di sana atau nyasar, itu ada penanda. Ketika orang menemukan jamaah yang hilang tadi atau yang tersesat tadi, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di ID card tersebut. Entah itu nomor owner travel, tour leader, mutawif, dan lain sebagainya. Ya, maka yang kedua, perhatikan selalu memakai ID card selama di Tanah Suci. Kadang-kadang ada orang yang, ada jamaah yang merasa tidak enak atau merasa pakai ID card itu nggak nyaman. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi akibatnya akan fatal. Ketika jamaah nih misalnya keluar sendiri, terus nyasar, tidak tahu jalan pulang, kalau tidak pakai ID card, itu akan bahaya. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan di video saya yang lalu, ada satu jamaah yang lansia, ya, jamaah lansia, tidak pakai ID card, keluar masjid, itu nyasar, hilang sampai 24 jam. Karena bingung, orang mau mengantar jamaah itu kemana, karena di sana tidak ada ID card. Sementara kalau ada ID card itu ada nama hotelnya, ada kontak yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah, jangan pernah kita merasa sombong di Tanah Suci. Misalnya ada yang sudah berangkat berkali-kali umroh ke Tanah Suci. Kemudian berkata, Ustaz, saya sendiri aja ke sini, saya bihafal kok, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata seperti itu yang mengandung unsur sedikit kesombongan itu, kadang-kadang itu menimpa si jamaah itu. Entah itu dia hilang, nyasar, dan lain sebagainya. Jadi makanya ketika kita berada di Tanah Suci, hindari kata-kata yang mengandung unsur sombong. Meskipun pada kenyataannya memang kita sudah pernah berkali-kali pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi kejadian seorang jamaah perempuan, walaupun itu bukan jamaah saya ya, tapi alhamdulillahnya saya bisa sedikit menolong, sedikit membantu ketakutan daripada si jamaah tadi yang dia dikejar-kejar oleh orang yang tak dikenal. Wallahu alam, itu orang dari mana atau orang mana saya tidak menyebutkan itu, tetapi yang jelas bahwa ketika jamaah perempuan melaksanakan ibadah umroh di bawah 45 tahun atau jamaah perempuan yang masih muda, jangan pernah sekali-kali jalan sendiri di Tanah Suci, keluar sendiri seenaknya, ya, tanpa mahram, ya, tanpa suami, tanpa orang tuanya, bapaknya atau adiknya atau kakaknya. Atau kalau misalnya ingin jalan keluar gitu, cari angin misalnya ketika ada kegiatan kosong, ada waktu kosong, maka temani dengan mutawif atau tour leader dan ditemani dengan yang lainnya. Jadi tidak berdua, ya. Seperti yang saya jelaskan di video saya yang beberapa waktu lalu, ya. Ada jamaah yang merasa nyaman dengan mutawif,
ya, dia jalan berdua kemana-mana sehingga timbul fitnah. Nah, apalagi di tanah suci, maka sebaiknya ajak yang lain, teman yang lain, jadi jalannya bertiga atau berempat. Jadi tidak jalan berdua. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, perhatikan ketika kita ingin berangkat umroh, terutama menekankan jamaah yang perempuan, agar selalu hati-hati, selalu tidak jalan sendiri, ya, kemudian pakai ID card, tidak ada perasaan sombong di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga itu nanti dapat menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita harapkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.